Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Wahyudi Mulyanto. Saya bekerja di PT Cemerlang Unggas Lestari cabang Sragen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama itu mengenai IP, indeks prestasi atau EF. IP atau indeks prestasi atau EF ini memiliki 4 faktor yang harus diketahui. Untuk mengetahuinya, perhitungannya, yang pertama yaitu FCR, yang kedua rata-rata berat badan, yang ketiga rata-rata umur panen, yang keempat prosentase ayam hidup. Jadi sebelum kita menghitung, kita harus mengetahui 4 faktor itu. Untuk yang pertama, FCR itu kita peroleh dari jumlah pakan yang terpakai dikalikan 50, kita jadikan kilogram dulu, kemudian dibagi total ayam, kilogram ayam yang terpanen, nanti ketemunya FCR. Kemudian untuk ayam, prosentase ayam hidup itu diperoleh dari ayam yang mati. Prosentase ayam mati itu hitungannya ayam yang mati di kandang dibagi dengan jumlah diusi masuk, itu ketemu ayam yang mati. Untuk ayam yang hidup berarti 100 dikurangi prosentase ayam yang mati tadi. Kemudian yang ketiga, rata-rata bobot badan itu diperoleh dari tonase panen dibagi dengan ekor terpanen, itu nanti ketemunya adalah rata-rata bobot badan. Kemudian untuk rata-rata umur panen itu diperoleh dari perhitungan ekor terpanen. Misalnya hari pertama terpanen berapa ekor dibagi dengan total ayam terpanen dikalikan dengan rata-rata umur waktu panen pertama, kemudian dijumlah dengan panen kedua sama, yaitu berapa ekor dibagi total ekor terpanen dikalikan umur panen ayam kedua itu. Jadi untuk 4 faktor ini harus kita dulu. Kemudian untuk perhitungannya berarti 100 dikurangi ayam, prosentase ayam mati dikalikan rata-rata bobot badan dikalikan 100 ketemu berapa, nanti dibagi dengan rata-rata umur panen dikalikan FCR, nah itu lagi ketemu IP. Jadi IP hitungannya seperti itu, cukup mudah dan bisa dipelajari. Untuk berikutnya itu masalah feed management. Jadi di feed management kita harus memperhatikan pentingnya pakan untuk pertumbuhan ayam broiler, kemudian hubungan feed intake dan kebutuhan energi tubuh. Yang ketiga, kita harus mengetahui hiperplasia, hipertrofi, dan termoregulasi. Kemudian cara menghitung kebutuhan pakan harian. Jadi dalam hal ini kita harus mengetahui proses sintesis pakan dan distribusi energi dalam tubuh ayam, kemudian mengetahui arti hiperplasia, hipertrofi, serta termoregulasi, kemudian menghitung dan evaluasi kebutuhan pakan harian. Ini yang paling penting dalam manajemen, feed management. Jadi untuk ayam ini kita ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan, yaitu pertama temperatur, ventilasi dan pencahayaan. Kemudian faktor yang kedua itu pakan dan air minum. Faktor yang ketiga yang perlu kita perhatikan yaitu liter, karena ini hubungan dengan ayam. Kemudian kepadatan, nanti akan menghasilkan hasil yang cukup bagus dengan memperhatikan beberapa faktor yang di atas tadi. Kemudian pemberian pakan ayam broiler harus ad libitum tapi tetap terukur. Tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan energi metabolismenya untuk hidup pokok. Kemudian kalau hidup pokok sudah terpenuhi, lanjut untuk pertumbuhan atau produksi. Metode pemberian pakan itu biasanya untuk metode pemberian pakan ayam broiler itu bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau lebih sering atau selalu terkontrol. Kemudian yang perlu kita kontrol juga yaitu cek kondisi feeder atau tempat makan. Kemudian sering kita putar bib chip, kalau kita pakai bib chip kebutuhan secara intensif. Kemudian kontrol pemakaian pakan harian. Kemudian kita harus tetap menghitung untuk FCR hariannya. Kemudian menghitung kebutuhan pakan setelah penjarangan atau panen, karena ini hubungannya nanti dengan sisa pakan waktu panen.
Kemudian pakan harus selalu tersedia, bukan hanya ada. Jadi stok itu harus ada. Kemudian untuk pola pertumbuhan broiler itu ada hiperplasia dan hipertrofi. Jadi untuk hiperplasia itu adalah pembagian sel atau pembelahan sel. Ini biasanya ayam umur DOC sampai umur 2 minggu itu pembelahan sel. Kemudian untuk 2 minggu sampai 4 minggu itu hipertrofi, yaitu pengisian sel. Jadi pertumbuhannya akan ada, jadi itu sebagai kunci awal. Kalau pembelahan sel di pertama sama kedua sudah bagus, nanti pengisiannya juga akan bagus. Jadi bobot itu bisa tercapai dengan baik. Kemudian untuk pada masa hiperplasia harus optimal. Jadi untuk bobot bisa di minggu pertama itu paling enggak 200 gram, di minggu kedua itu bisa 500 sampai 550 gram. Di musim waktu di datang itu kita melakukan penampungan pakan. Itu paling enggak 20 gram per ekor. Jadi hitungannya 15 sampai 20 gram per ekor itu untuk tabur pakan. Nah, untuk tabur pakan itu kita buat seperti galengan, bukan disebar. Karena dengan sistem galengan ini potensi ayam makan lebih bagus. Kemudian tujuannya untuk mengaktifkan termoregulator, yaitu sistem pengaturan panas tubuh ayam dan memasang bentuk kerja bilik usus. Jadi ini tujuan biar ayam waktu makan awal itu untuk termoregulator dan pembentukan atau rangsangan kerja bilik-bilik usus, sehingga nanti untuk penyerapan makanan akan lebih bagus. Kemudian untuk penghitungan ini feeding, yaitu 20 gram per ekor, itu kita bisa hitung. Misalnya ayam 10.000 itu 20 gramnya itu berarti 20 kali 10.000 dibagi 1.000 dibagi 50. Jadi untuk 10.000 itu kita untuk tabur aja butuh 4 sak. Jadi untuk penaburan ini jangan takut-takut, karena dengan penaburan ini diharapkan ayam akan makan lebih cepat. Kemudian untuk target tembolok juga akan lebih cepat terisi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.